P10 Kejujuran Dewa. Tanpa terasa gini hari mulai menjelang malam. Ara dan Dewa pun pamit pulang ke apartemen milik Dewa. Kini mereka sudah ada di dalam mobil milik Dewa dengan supir dan pengawal pribadinya. Sedangkan Satria tadi setelah mengentar dirinya dan Ara, dia langsung pamit karena masih ada pekerjaan. "Mas, kok kita gak bawa barang apa-apa?" tanya Ara heran karena mereka tak ada membawa barang satupun untuk ke apartemen untuk mereka tinggalin nanti. "Gak, semuanya sudah ada di sana," jawab Dewa sambil memainkan ponselnya. "Tapi baju-baju aku gimana Mas? Kan baju-baju aku semuanya masih ada di hotel," kata Ara yang mengingat saat-saat tas berisi baju-bajunya masih ada di hotel. Tadi Ara sempat mau membawanya namun dilarang oleh Dewa. "Untuk baju-baju kamu yang di hotel sudah aku buang dan di apartemen sudah ada baju untukmu," jawab Dewa tanpa melihat ke arah Ara. Ia masih sibuk dengan ponselnya. "Apa, dibuang?" tanya Ara terkejut saat mendengar ucapan Dewa yang telah membuang-buang baju miliknya. Jawab Dewa yang masih sibuk dengan ponselnya. Ara langsung menghembuskan nafasnya dengan kasar. Ia tak habis pikir kenapa suaminya ini membuang baju-bajunya, padahal baju itu masih layak pakai, pikir Ara. "Kenapa dibuang Mas? Baju-baju aku kan masih layak pakai," tanya Ara dengan sedih mengingat baju-bajunya dibuang begitu saja oleh Dewa. "Sudahlah, tidak usah membahas baju yang sudah dibuang. Toh semua bajunya sudah aku ganti dengan yang baru," jawab Dewa yang masih sibuk dengan ponselnya. Ara hanya diam, ia tak lagi menanggapi ucapan Dewa, dan Dewa juga masih sibuk dengan ponselnya. Entah apa yang dikerjakan Dewa, sedangkan Pak Supir dan satu pengawal Dewa hanya diam mendengarkan perdebatan bos bersama istrinya. Tiba-tiba dari belakang ada sebuah mobil yang mengikuti mereka sejak tadi dan menembak mobil milik Dewa. Dor! Satu tembakan mengenai bodi mobil milik Dewa. Semua yang ada di dalam mobil itu pun terkejut termasuk Ara yang langsung menjerit. "Ah!" teriak Ara ketakutan. Refleks Ara langsung memeluk suaminya yang ada di samping, dan Dewa pun membalas pelukan Ara. "Tenanglah. Jangan takut, ada aku di sini yang akan melindungimu," ucap Dewa menenangkan Ara. "Tuan, apa kita harus meminta bantuan?" tanya pengawal Dewa. "Tidak perlu, biar aku yang menghadapi mereka," jawab Dewa. "Tapi Tuan," ucap pengawal itu ragu. Ara hanya mengelengkan kepalanya di dalam pelukan Dewa, pertanda ia tak mengizinkan Dewa untuk menghadapi mereka. "Tenanglah, kita akan baik-baik saja. Pak Supir, cari jalan yang sepi. Aku tidak mau ada mobil lain yang terkena sasaran dari penyerangan ini," ucap Dewa. "Bik Tuan," jawab Pak Sopir yang langsung mengemudikan mobilnya menuju jalan yang agak sepi. "Doni, ambil senjata di bawah tempat dudukmu, kita akan melakukan penyerangan balik," perintah Dewa. Doni adalah asisten yang ia tugaskan untuk menjaganya dan Ara. "Mas, aku takut," ucap Ara dengan tubuh yang gemetar. Jujur ini baru pertama kalinya Ara mengalami hal yang seperti ini. "Kamu jangan takut, sebaiknya kamu duduk di bawah aja ya, tutup mata dan telingamu," ucap Dewa dengan lembut. Ara hanya menganggukkan kepalanya dan langsung turun dari bangku penumpang. Ia duduk di bawah di belakang bangku supir. Doni langsung menyerahkan satu pistol kepada Dewa dan Doni juga memegang satu pistol di tangannya. Dor! Dor! Mobil yang ada di belakang mobil Dewa terus melayangkan tembakan bertubi-tubi kepada mobil Dewa. Untungnya setiap mobil menggunakan anti peluru semua, jadi tembakan yang mereka layangkan tak berpengaruh apa-apa kepada mobil Dewa, paling hanya lecet-lecet di bagian bodinya saja. "Don, siap untuk melakukan penyerangan balik?" tanya Dewa yang sudah siap dengan posisinya. "Siap Tuan," jawab Doni yang sudah siap dengan senjatanya. Dewa langsung membuka kaca jendelanya dan melayangkan tembakan balik kepada mobil yang ada di belakangnya. Dor! Dor! Tembakan demi tembakan yang Doni dan Dewa layangkan kepada mobil yang ada di belakang mereka, dan mobil di belakang mereka pun tak muak kalah, sehingga baku-embak pun terjadi.
Dewa pun berancang-acang mengincar ban mobil yang sedari tadi memberi penyerangan kepada mereka. Dor! Tembakan Dewa berhasil mengenai ban mobil, bagian depannya pun pecah, sehingga mobil itu oleng dan terjatuh ke dalam jurang. Namun sebelum mereka jatuh ke dalam jurang, salah satu dari orang yang ada di dalam mobil berhasil melepaskan satu pelurunya, dan peluru itu nyerempet lengan Dewa yang belum sempat Dewa masukkan kembali ke dalam mobil. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" tanya Doni yang tahu kalau lengan tuannya terluka. "Aku tidak apa-apa," jawab Dewa santai. Dewa langsung memegang lengan Ara. "Bangunlah, mereka sudah tidak mengejar kita lagi," ucap Dewa dengan lembut. Ara yang mendapat sentuhan lembut dari Dewa pun memberanikan membuka matanya dan melepaskan kedua tangannya di telinganya. "Bangunlah, dan duduk di bangkumu," ucap Dewa lagi. "Apa mereka benar-benar sudah pergi?" tanya Ara yang masih dengan ketakutannya. "Ya, cepat duduklah lagi di tempatmu," jawab Dewa. Ara pun mulai bangkit dan kembali duduk di tempatnya semula sambil celingukan ke belakang mobil, dan ia tak melihat mobil yang tadi mengikuti mobil mereka. Ara pun bernafas lega. Sedangkan Dewa hanya menahan senyumnya melihat tingkah sang istri. "Sebenarnya, siapa mereka?" tanya Ara. Belum sempat Dewa menjawabnya, Ara melihat lengan Dewa mengeluarkan darah. "Ya Allah, Mas, kenapa dengan lenganmu?" tanya Ara dengan panik dan langsung mengambil lengan Dewa dengan banyak darah yang keluar dari sana. "Ini hanya luka kecil, kau tak perlu khawatir," ucap Dewa yang hendak menarik kembali tangannya namun ditahan lagi oleh Ara. "Pak Supir, kita langsung ke rumah sakit. Lengan suamiku harus cepat diobati," ucap Ara yang mengalihkan pandangannya kepada Pak Sopir. "Baik Nona," jawab Pak Sopir. "Tidak usah ke rumah sakit Pak, kita langsung aja ke apartemen," tolak Dewa yang tak mau ke rumah sakit. "Tapi Mas, lukamu harus cepat diobati." "Udahlah kamu diem aja, aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu Mes," omel Ara yang menatap tajam ke arah Dewa. Dewa langsung tersentak mendapat omelan dari istrinya dan juga tatapan tajam yang seolah-olah ingin menelannya hidup-hidup, jadi Dewa hanya pasrah saja. Sepulangnya dari rumah sakit, mereka langsung menuju ke apartemen. Sesampainya di apartemen, mereka langsung masuk ke unit yang paling atas dari gedung apartemen itu. Di unit yang paling atas adalah tempat yang paling indah dan yang paling diincar banyak orang, namun Dewa yang punya gedung apartemen itu tak mau menyerahkannya kepada orang lain. "Apa kodenya?" tanya Ara yang saat ini sudah di depan pintu apartemen Dewa. "Tanggal pernikahan kita," jawab Dewa. Ara sebenarnya rada terkejut saat mengetahui kode apartemen milik Dewa, namun ia berusaha untuk menutupinya. Ara memencet kodenya dan seketika pintu langsung terbuka. Ara langsung mendorong Dewa masuk ke dalam apartemen untuk mereka tinggali. "Wah, bagus banget, ini beneran apartemen?" tanya Ara dengan kagum melihat apartemen yang sang megah dan mewah. Jawab Dewa yang langsung menuju ke lift yang ada di apartemennya. "Ini seperti bukan apartemen saja. Ini seperti rumah mewah di atas gedung," ucap Ara dengan polosnya. "Sudah, nanti saja kagumnya. Ayo aku tunjukkan kamar utamanya," ajak Dewa yang kini sudah berada di depan lift. Ara pun langsung berlari kecil mendekat ke arah Dewa lalu ia mendorong kursi rodanya untuk memasuki lift. "Di sini ada 3 lantai. Lantai 3 itu kamar kita dan ruang kerjaku, di sana juga ada dapurnya juga. Pokoknya tempat privasi kita, jadi jangan biarkan orang lain masuk ke lantai 3, kecuali Oma dan Papa. Lantai 2 tempat olahraga dan kolam renang, di sana juga ada bioskop mini, dan di lantai bawah ada kamar tamu, ruang keluarga, dan dapur," ucap Dewa menjelaskan bagian-bagian yang ada di apartemennya. "Apa kita akan tinggal berdua saja Mas di tempat seluas ini?" tanya Ara. "Tidak. Di sini ada 2 pembantu yang akan membersihkan apartemen ini dan masak untuk kita, tapi saat ini merek sengaja kuliburkan," jawab Dewa. "Masuklah, ini kamar kita," ucap Dewa yang telah membuka pintu kamar mereka.
Terlihat kamar bercat putih yang sangat luas. Kamar itu dilengkapi kamar mandi, sofa panjang, TV, lemari yang sangat panjang, ada juga rak buku-buku yang sangat rapi, tempat tidur yang Quran besar dan di kamar itu juga ada dapur mininya. Tak lupa dinding kamarnya adalah kaca tebal di bagian arah dinding pinggir gedungnya, sehingga bisa melihat pemandangan dari atas gedung. Wah, kamar yang sangat komplit, puji Ara yang sangat mengagumi kamar mereka. Tak pernah terbayangkan bagi Ara bisa memiliki kamar sebagus dan seluas ini, jika dibandingkan dulu yang hanya tinggal di kamar kecil dan hanya tidur di kasur lantai yang sangat keras dan baju-bajunya disusun di dalam kardus. Sangat berbeda terbalik saat ini, tanpa tersa air matanya mulai menetes. Loh, kenapa kamu menangis? Apa kamu tidak suka dengan kamarnya? Kalau tidak suka nanti biar aku suruh orang untuk merombaknya sesuai dengan keinginanmu, ucap Dewa panjang lebar. Baru kali ini Dewa berucap panjang lebar seperti ini kepada orang lain, selain kepada asistennya, papa dan omanya. Ara langsung berjongkok dan memeluk suaminya dengan erat sambil menangis haru. Dewa yang mendapatkan pelukan dari istrinya pun terkejut, namun ia langsung membelas pelukannya. Terima kasih telah memberikan semuanya padaku. Terima kasih telah memberikan apa yang tidak aku punya, ucap Ara sambil menangis. Dewa langsung tersenyum saat mendengarkan ucapan terima kasih dari istrinya. Ia mengelus kepala sang istri dengan sayang. Tak perlu berterima kasih, ini semua sudah menjadi kewajibanku sebagai suami memberikan apa yang dibutuhkan istrinya, jawab Dewa sambil tersenyum. Ara langsung mengurai pelukannya dari Dewa, ia menatap Dewa dengan dalam.